Maka pertanyaan ini betul-betul menohok kita. Berroka, kenapa? Apa yang membuat kamu itu bisa berpaling dari Allah yang maha mulia? Orang yang mulia saja nggak mungkin kita berpaling dari dia. Ini kok bisa banyak yang ngaku Islam, ngaku dia percaya pada Allah, ngaku Allah bisa berbuat apa saja, tapi dia nggak sholat, tapi dia nggak tutup aurat, tapi dia nggak peduli bermaksiat, berpaling dari Allah. Bapak BKM yang dimuliakan oleh Allah dan juga Bapak Imam tetap yang ada di sini yang selalu dijaga oleh Allah, dan juga para hadirin dan hadirat jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah Allah masih terus memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, dan semoga semua saudara kita yang sekarang ada kendala untuk memperbaiki diri dengan cara taat, tetapi memperbaiki diri dengan cara bersyukur atas nikmat kesehatan, saudara-saudara kita yang sedang sakit, segera Allah angkat sakitnya dan Allah pulihkan sempurna. Dengan kepulihan itu semoga Allah jadikan dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja, terkhusus guru kita Al-Ustaz Haji Fajar Hasan Mursid LCMA. Untuk ini mari sama-sama kita memohon kepada Allah dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anta syafi' la shifaa illa shifaa'uk, ishfi mardana ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman, shifaan ajilan, shifaan kamilan ya Allah ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sekali lagi kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah menunjuki kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah luruskan hati kita sehingga berbuah nantinya ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mungkin bisa seperti ini kalau enggak Allah yang menunjuki kita. Sulit sekali amal yang terlihat ringan seperti ini, sholat, menuntut ilmu yang manfaatnya luar biasa kepada kehidupan kita, terasa sulit kalau enggak Allah yang menuntun kita, yang memilih kita, yang melembutkan hati kita. Semoga senantiasa Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa cinta ilmu dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang telah menyampaikan semua ilmu tentang yang membahagiakan kita di dunia dan di akhirat, dan ilmu tentang peringatan agar kita jangan sampai sengsara di dunia dan di akhirat. Semuanya telah beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan selawat beserta salam-salamnya, nikmat-nikmatnya kepadanya dan juga kepada keluarganya dan juga kepada sahabat-sahabatnya. Allahumma ja'alna mimman tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Dan tidak lupa kita selalu memohon semoga Allah menjadikan kita senantiasa orang-orang yang terus mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin sebelumnya saya mengambil tema tentang tafsir, tidak tentang hadis, yang mungkin pada malam ini hari ini boleh dipilih antara hadis dan tafsir. Saya ambil yang tafsir. Tentunya Bapak Ibu sudah mulai kajian ini sebelum-sebelumnya, yang mana sudah tahulah arti tafsir, bagaimana metode para pentafsir, dan bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para mufassir. Kali ini mungkin sebatas hanya saling mengingatkan tentang kita, tentang tafsiran yaumil akhir dan kenapa selalu disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rukun iman itu yang kita hafal, yang kita pelajari, hari akhir itu rukun iman yang kelima.
Tapi kita lihat kebanyakan di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 8, ayat 62, ayat 126, ayat 177, 228, 232, 264, Ali Imran 114, An-Nisa 38, 39, 59, 162, Al-Maidah ayat 69, At-Taubah ayat 19, ayat 29, ayat 44, ayat 45, ayat 99, An-Nur ayat 2, Al-Ahzab ayat 21, Al-Mujadalah ayat 22, At-Talaq ayat 2 yang kita lihat bisa di Mujamul Fahras di Al-Fadhil Quran. Itu semuanya selalu iman kepada Allah itu bersanding kepada iman kepada hari akhir. Kenapa seperti ini? Ini sebenarnya sudah Allah jawab khusus dalam satu surat, yaitu surat Al-Infitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Ini pertanyaan yang sangat menohok bagi kita apabila kita betul-betul renungkan. Wahai sekalian manusia, apa yang membuatmu sampai berpaling kepada Allah? Allah pakai namanya di sini Karim, yang Maha Mulia. Kenapa kita kok bisa sampai berpaling dari Allah yang Karim? Karim ini kita artikan sederhananya adalah Maha Mulia. Kalau kita enggak bandingkan dengan manusia untuk pendekatan pemahaman bagaimana karimnya Allah, kita jujurlah, kalau kita punya bos ataupun punya orang tua ataupun punya tetangga ataupun punya teman dekat yang betul-betul karim, yang mulia, apa sanggup, apa bisa kita kehilangan nomor HP-nya begitu saja nggak rugi gitu? Sebelumnya bagaimana mulia itu di benak kita itu seperti apa Bapak Ibu? Mulia itu tentunya orang yang bagaimana? Selalu berbuat baik. Berbuat baiknya itu seperti apa? Apa aja kita minta tolong pasti dibantu, dan dibantunya itu nggak sedikit. Kita butuh 1 juta, dia kasih 2 juta. Ditanya lagi, "Pak cukup nggak?" "Oh cukup kali. Nanti kapan-kapan kalau memang butuh silakan hubungi lagi saya ya." "Oh terima kasih Pak." Kereta kita rusak, anak kita sakit, dia datang, dia bantu dia. Itulah dalam bayangan kita sederhananya manusia itu mulia karena seperti itu. Bukan mulia karena dia banyak hartanya, enggak. Banyak hartanya tapi enggak peduli sama lingkungan, tentunya hanya mulia di hadapannya saja. Di belakang orang enggak memuliakannya, malah mengutuknya dengan segala doa yang naudzubillah. Tapi walaupun orang tidak punya harta tapi dia terus peduli, itu pasti kita muliakan. Apalagi dengan hartanya yang banyak dia terus bantu, itu pasti kita muliakan. Dan itulah dalam benak kita secara sederhana arti mulia. Gimana kalau kita punya kawan, punya bos kerja itu orangnya mulia, pasti kita pingin deket selalu sama dia. Itu orang. Maka pertanyaan ini betul-betul menohok kita. Gurroka, kenapa? Apa yang membuat kamu itu bisa berpaling dari Allah yang Maha Mulia? Orang yang mulia saja nggak mungkin kita berpaling dari dia. Ini kok bisa banyak yang ngaku Islam, ngaku dia percaya pada Allah, ngaku Allah bisa berbuat apa saja, tapi dia nggak sholat, tapi dia nggak tutup aurat, tapi dia nggak peduli bermaksiat, berpaling dari Allah. Bahkan Allah tekankan lagi, diingatkan kembali di ayat selanjutnya, Alladzi khalaqaka. Bukan sekedar dia itu Maha Mulia, tapi dia itu yang menciptakanmu loh. Fasawwaka, bahkan menciptakanmu dengan menyempurnakan ciptaanmu. Begitu sempurna tanpa kita tahu, ini semua letaknya udah begitu sempurna. Telinga itu dekat dengan lisan kita. Andainya telinga di sini, lisan kita di bawah, gimana kita nelpon? Ya. Mungkin ada orang yang menciptakan HP panjang ya modelnya. Atau mata satu di sini, satu di sini. Itu gimana kita hidup? Gak pernah kita kebayang hal ini. Dan semua manusia yang katanya bisa membuat sesuatu, menciptakan suatu robot kah apakah, itu semuanya gak badi.
Gak pencipta pertama, pasti nyontek dari apa yang telah diciptakan Allah. Gak ada manusia itu bisa menggambarkan satu hal yang baru. Makanya Allah itu badi'us samawati wal ardh. Dia yang betul-betul mencipta pertama kali. Dia gak contoh siapa-siapa, dia asli. Karena dia Al-Khaliq, sang Maha Pencipta. Alladzi khalaqaka fasawwaka, menyempurnakan ciptaanmu, fahadalak. Tuh agar tambah menohok gitu, kok bisa tuh tega-teganya nggak sholat, kok bisa nggak tutup, kok bisa maksiat tuh ringan kali. Adalah di sini apa? Meskipun bermaksiat tetap berbuat adil. Kalau kerja dapat, kalau sungguh-sungguh dapat, walaupun dapatnya dunia tetap adil. Walaupun dia betul-betul menantang Allah, selama dia kerja sesuai dengan koridor yang telah dijalankan, tetap Allah kasih. Tidak sedikit kita lihat bagaimana orang-orang barat kalau udah neliti sesuatu itu kayaknya ikhlas gitu. 20 tahun, 30 tahun hartanya habis nggak masalah. Padahal bukan ikhlas, tapi betul-betul mencari kepuasan diri. Dan naudzubillah sia-sia. Allah kasih, Allah kasih. Allah nggak pandang bangsa, nggak pandang umat, selama betul-betul dia mau kasih. Kalau maunya dunia kasih. Faman aradal ajilah ta'ajjalna lahu liman nasya. Siapa yang mau cepat kasih, kami kasih cepat. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang mau kehidupan dunia dan perhiasannya, kami kasih semuanya. Dan dia nggak pernah dikecewain, dia sukses terus dengan target-target yang dia capai itu, dengan segala kendala-kendala yang dia baca agar jangan sampai dia itu gagal, sukses terus. La yubkhasun. Surat Hud ayat 15 itu dikasih sama Allah, adil. Kok bisa berpaling? Bahkan ditambahin lagi ayat selanjutnya, apa Bapak Ibu bunyinya? Fi ayyi suratin ma syaa rabbuk. Yang menciptakanmu dalam bentuk ma syaa rabbuk, dengan kehendaknya yang betul-betul kehendak yang mutlak, tapi menunjukkan bahwasanya dia Maha Mulia. Dia menciptakan Adam betul-betul sebaik-baik ahsanat taqwim, sebaik-baik bentuk. Di mana jawabannya Bapak Ibu? Kenapa kita bisa kok berpaling? Kok mudah sekali meninggalkan hal yang sangat ringan, nggak sampai sejam, nggak sampai setengah jam, paling lama 15 menit sholat, dan nggak pakai modal, dan hadiahnya di dunia kontan kalau sungguh-sungguh, hadiahnya yang membuat kita bahagia. Apa itu Bapak Ibu hadiahnya sholat? Kontrol diri, manajemen diri, itu yang bikin kita bahagia. Seenak apapun durian gak bisa kontrol diri, jadi apa? Sekaya apapun orang gak bisa kontrol diri, jadi apa? Gak ada yang nikmat kalau kita gak bisa manajemen diri. Dan produksi manajemen diri, produsernya sholat, pabriknya ada di sholat. Yang kayak gitu tuh kenapa kok males, kok payah? Dan ditanya, siapa Tuhannya? Siapa yang memberi rezeki? Siapa yang memberi kesehatan? Allah. Tapi kok berpaling? Nah inilah rahasia kenapa iman kepada Allah dan hari akhir terus digandeng. Jawabannya selanjutnya, kalla bal tukadzibuna biddin. Janganlah seperti itu. Itu karena kalian mendustakan hari keadilan, hari akhir. Makanya selalu disanding Bapak Ibu. Beriman kepada Allah dan hari akhir itu harus terus bersama. Kalau enggak, sakit, capek, nggak akan bisa kita sholat khusyuk. Hanya beriman pada Allah, nggak mengharapkan surga, nggak takut neraka, sulit. Nggak akan bisa. Harus kita butuh sandingan. Harus kita butuhkan sandingannya, itu hari akhir dengan segalanya. Nah, agar sama-sama kita pelan-pelan memahami sedikit ya tentang hari akhir, biar kita tahu kenapa kok disandingkan kepada hari akhir. Ya karena faktanya begitu. Orang bisa taat, orang bisa jauh dari Allah ya seberapa tebal, seberapa tipis dia beriman kepada hari akhir.
Dulu waktu pernah ngajar di Quality di Member Subakti itu saya tanya mahasiswa teknik, nah, ini sedikit ya biasa di situ teknik karena saya mata kuliah wajib umum itu mata kuliah agama yang agama Islam dikumpulkan sedikit lah yang teknik agama Islam karena di sana kita minoritas di Member Subakti dan di Brastagi itu Quality, Universitas Quality. Saya tanya gimana kalau nggak ada surga dan neraka, kalian tuh ngapain di dunia? Langsung dia ketawa, Ustaz, enak kali lah. Kok enak? Ya iyalah, enaknya di mana? Ya kalau seumuran kami, pikiran kami perempuan Ustaz. Kalau kami lihat perempuan, pengennya kami zinahi aja. Kalau nggak bisa kami zinahi, kami perkosa. Terus nanti kalian ditangkap polisi, ya kita bunuh aja polisinya, apa masalah? Kalau nggak dia mati, aku yang mati kan selesai, nggak ada surga dan neraka. Polos pemikirannya, walaupun kelihatannya nakal bandel, tapi ya begitu faktanya. Apa yang lagi ditakutkan kalau nggak ada surga dan neraka? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah memang kenyataan bahwasanya kita ini diciptakan bersama kesempurnaan, ada nafsu, ada keinginan. Dari sini kita semuanya asas manfaat pasti. Manfaat yang betul-betul besar adalah akhirat. Tapi itu semuanya digoda dengan inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu. Digoda dengan memang diciptakan Allah dunia ini penuh perhiasan yang indah-indah, tujuannya untuk menguji siapa yang dari kita betul-betul paling bagus sama. Apa sih hari akhir itu? Dan selalu hari akhir itu disebutkan menjadi sifat al-yaum al-akhir. Al-akhirnya itu melekat dengan yaum. Jadi betul-betul nggak terpisah hari akhir. Hari akhir itu apa maksudnya? Kalau kita lihat di Qamusul Quran karangan Imam Ad-Damghani, dia mengartikan al-yaumul akhir ada 4 hal. Al-qiyamah diartikan sebagai al-qiyamah, itu dalilnya alladzina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibun, Al-Mu'minun 74. Orang-orang yang tidak percaya kepada kiamat. Akhir di situ disebutkan setelah terjadinya segala kehancuran as-saah, kiamat dibangunkan kembali. Kemudian wa inna lana lal akhirata wal ula, surat Al-Lail. Sesungguhnya kita lana lal akhirat, kami itu memiliki akhirat dan ula, itu artinya akhirat ya yaumul qiyamah juga. Kemudian diartikan sama beliau juga al-jannah. Al-jannah walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka sudah tahu bagian mereka nanti di akhirat, artinya bagiannya itu surga, min khalaq. Kemudian diartikan sebagai al-akhir juga, yang paling terakhir. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah, tapi artinya bisa jadi akhir. Kami tidak pernah mendengar jalan ini, kami tidak pernah mendengar agama ini fi millatil akhirah, diartikan sebagai akhirah itu yang terakhir betul di jalan-jalan hidup agama yang akhir-akhir sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Itu kata orang musyrikin, kami nggak pernah dengar agama yang kayak gini. Kemudian diartikan juga dengan al-qubr, yuthbitullahu alladhina amanu biqawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan kata-kata yang teguh, yaitu di mana? Di fil akhirah, itu artinya di alam kubur ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir. Nah, arti sesungguhnya kita balikkan dia ke bahasa, bahwasanya hari akhir itu adalah yang mana akhir itu diddul ula, kata lawannya yang pertama. Akhir punya lawan pertama. Maka akhir artinya adalah kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran, akhir itu adalah yang terakhir, yang mana nggak ada hari lagi setelah itu. Sederhana Bapak Ibu. Maka dari situ baik al-qiyamah, barzah, mahsyar, itu semuanya bagian dari episode-episode hari akhir.
Jadi kalau kita mau masuk kepada hari akhir, episode pertamanya adalah al-qiyamah, al-qiyamatus sughra. Kiamat kecil yaitu mati, kiamat besar itu as-saah, kehancuran yang sebesar-besarnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dengan hari akhir. Pertanyaan selanjutnya, apakah hari akhir itu benar-benar ada? Bagaimana kita bisa mengimaninya? Dan ini akan kembali mengokohkan pertanyaan kita yang pertama, kenapa selalu disandingkan kepada Allah hari akhir ini? Gak hanya di Al-Quran, di hadis Rasulullah SAW bersabda tentang perihal yang berat-berat. Itu Rasulullah SAW itu kokohkan dengan iman dulu. Dan inilah perbedaan. Kalau kita belajar hadis, kita lihat perbedaan perkataan Rasul SAW dengan perkataan orang-orang yang dikatakan bijak, para filosof. Aristoteles pernah bilang, kalau nggak salah entah Aristoteles atau muridnya, wallahualam, orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mencintai orang lain sebagaimana dia bisa mencintai dirinya sendiri. Kan mirip kayak hadis Nabi. Bedanya apa Bapak Ibu dengan hadis Nabi? Hadis Nabi bunyinya kayak mana dibanding perkataan seorang filosofia, cinta dan bijaksana, cinta kebijaksanaan. Hadisnya la yu'min, ya? La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai dia bisa mencintai saudaranya sendiri sebagaimana dia mencintai dirinya. Apa bedanya antara perkataan si filsuf tadi dengan Nabi? Iman. Orang nanti kalau dia bersandar kepada perkataan filosof tadi, dia mencintai orang lain agar sebagaimana dia bisa mencintai dirinya sendiri. Itu agar apa? Agar hebat. Gak akan dikatakan hebat seseorang sampai dia bisa mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Agar hebat itu sulit. Bisa jadi joker kita kalau ternyata kita nggak bisa. Makanya Rasul pakai iman. Itu pembeda perkataan Rasul dengan yang lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sebelum Rasul ajarkan bagaimana akhlak yang luar biasa, Rasul katakan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik atau diam. Kira-kira berat nggak amal yang baik? Berkata yang baik atau diam? Berat sekali. Lihat sekarang kacau gara-gara apa? Gak ada yang bisa nahan kata. Semua tiba-tiba jadi ahli vaksin. Semua tiba-tiba jadi ahli virus. Yang mana yang betul? Semuanya show. Kacau semuanya. Karena gak bisa tahan. Mau dianggap paling baik, paling penyelamat, karena gak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita gak beriman kepada Allah dan hari akhir ini berat sekali. Falyaqul khairan aw liyasmut. Karena Bapak Ibu, Allah ini mencipta dengan apa? Mencipta alam semesta ini dengan kata. Apa Allah butuh kata kun? Kan gitu, kalau dia mau menciptakan sesuatu, dia ayyakul kun fayakun. Dia harus berkata jadilah, maka jadilah. Pertanyaannya, apa Allah itu selemah itu butuh kata kun baru dia bisa mencipta? Tentu jawabannya enggak. Jadi kenapa dia harus berkata? Dia ingin ajari, sama seperti dia bersumpah demi waktu kan? Dia lebih mulia dari waktu, tapi dia bersumpah demi waktu. Untuk mengajari bahwasanya waktu itu sangat penting. Begitu juga kata itu ngeri, kata itu mencipta. Jadi hati-hati. Sempat kita ucapkan pada anak kita, memang nak bodohnya lah bodoh. Kata mencipta. Sempat kita ucapkan saking marahnya kepada istri kita, dasar perempuan jalan gak bisa berbilang, selesai. Kata mencipta. Kenapa bisa kacau begini? Karena kata-katanya kacau.
Kata-katanya penuh adu domba. Bagi yang mau bahagia, katakan yang bahagia. Gak bisa tahan. Rasulullah SAW daya tarik yang luar biasa sebelum Rasul jadi Nabi. Itu di Lauhul Mahfuz itu tercatat bahwasanya selain dia jujur, dia orangnya pada sesuatu itu mendalam sekali, fokus pada sesuatu hal. Ketika tahu yang benar, tetap dia ngerem. Apa harus kukatakan atau tidak? Kalau kukatakan, apa manfaatnya? Walaupun dia udah tahu posisinya yang benar di mana, tapi tetap dia diam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga memuliakan tamu, begitu juga memuliakan tetangga. Diawali dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jar falyukrim dhaifah. Imam Ahmad punya tetangga baru, anak muda, gokil, kerjanya ngerjain orang. Waktu Imam Ahmad tentunya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah, tiba-tiba menjerit tetangganya, tolong, cepat-cepat Imam Ahmad meninggalkan segala aktivitas baiknya itu, aktivitas manfaatnya. Cepat dia lari sampai di sana. Lama kali ketua Bangka, udah selesai baru datang, udah pulang ke sana. Begitu hampir tiap hari. Akhirnya dia bilang, apa Tuhan gak ngerasa Tuhan itu saya bohongi? Apa urusan saya seurusan sama kamu, mau kamu bohong atau enggak? Saya diperintah agama agar baik sama tetangga, bukan agar kamu itu gimana sama saya, enggak. Makanya saya selalu minta maaf kalau memang salah, kurang cepat saya mohon maaf. Saya akan lebih cepat lagi besok. Coba kalau kita nggak percaya ada hari akhir, apa jadinya Bapak Ibu punya tetangga kayak gitu? Selesai lah itu bikin. Minimal hati untuk. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang betul nggak hari akhir itu ada? Atau jangan-jangan nggak ada? Gimana membuktikannya Bapak Ibu? Dengan Quran. Kalau orang yang nggak percaya Quran, gimana meyakinkannya? Ahmad Dedat, guru dari Zakir Naik, pernah dicemooh sama lawan debatnya. Dedat, nanti kalau mau mati ternyata surga yang kau impikan itu nggak ada, gimana rasanya? Dia senyum, dia bilang, ya tetap jauh lebih baik dibanding nanti kau mati ternyata neraka itu ada. Ya udah, kita berbuat baik. Ini untuk membantah ya, tapi kita bisa lebih meyakinkan nanti. Ya, sayang sekali kalau kita berbuat baik gak percaya pada surga itu ada. Tapi ini untuk membantah dia. Tentunya Ahmad Dedat betul-betul yakin surga itu ada. Ya jauh lebih baik lah dibanding nanti kau mati ternyata neraka itu ada. Abadi loh, demam seminggu aja ampun, di neraka abadi. Jangankan disiksa, udah ditaruh aja lah, ditaruh aja di neraka, disuruh nengok aja, gak usah disiksa. Waliyadzubillah min dzalik. Dan soal neraka Bapak Ibu, nggak perlu kita penasaran, karena nggak ada mala ainun ra'at wala uzunun sami'at, nggak ada. Surga boleh kita penasaran, silahkan mati penasaran untuk surga. Untuk neraka gak usah penasaran. Jelas semuanya fakta, semuanya bahwasanya ahli neraka dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya gerahamnya sebesar gunung Uhud. Besar kali orangnya. Ya iya, apinya dilipat gandakan 60-70 kali lipat panasnya. Kalau orangnya kayak kita gini gak dibesarkan gitu, belum dibakar mesti kena hawanya dalam waktu sedetik udah habis, hangus, gak ngerasa sakit dong. Allah gak azizun zuntiqom dong, Allah gak maha pembalas dong. Makanya dalam surah An-Nisa apa kata Allah? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Orang yang kafir dengan ayat kami apain? Kami masukkan ke neraka. Setiap nanti kulitnya matang kami ganti yang baru. Untuk apa? Liyadzuqul adzab, biar terus merasakan siksa. Kalau setipis ini apinya 60 kali lipat, nggak ada rasanya.
Allah tebalkan tuh kulit. Dan setiap udah matang tuh kulit, Allah ganti yang baru. Ya kalau kulit kita matang silakan dia apa-apa ya nggak apa-apa. Yang ngerasa dingin, ngerasa panas karena masih ada kulit, ngerasa perih karena masih ada kulit. Kalau udah matang kulitnya nggak ada terasa lagi, diganti biar terus terasa. Naudzubillah. Gak perlu kita penasaran Bapak Ibu, udah jelas terang di hadis dan Al-Quran. Kalau sudah sejelas apapun dijelaskan oleh Al-Quran, oleh hadis, tetap ada kata kuncinya. Mala ain ra'at wala udhun sami'at wala ma khatara fi qalbi rasul. Kita tonton My Trip Expense, indah-indahnya lah. Jauh lebih indah lagi surga yang gak pernah terbayang sama manusia. Kita lihat 7 tempat yang paling indah, 7 tempat hotel yang paling mewah, nggak ada bandingannya sama akhirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi betul nggak dia ada? Cemana membuktikan? Kenapa selalu disandingkan kepada Allah? Nah, kalau ada yang bertanya, akhirat itu gimana membuktikannya? Ada apa enggak? Kita tanya balik dulu. Kamu percaya nggak Tuhan itu ada? Itu kenapa harus selalu disandingkan sama Allah? Kalau dia katakan ya percaya, pasti adalah Tuhan. Jangan kita buru-buru melanjut sebelum kita tanya kembali, seperti apa sih Tuhan di dalam pikiranmu? Ya Tuhan itu ya harus maha sempurna lah, nggak mungkin ada kurangnya. Nggak cocok lah kalau Tuhan kalau ada kurangnya. Ya sudah, kalau begitu termasuklah keadilannya juga maha sempurna. Apakah kau dapatkan keadilan yang sempurna di dunia ini? Jawabannya Bapak Ibu, kita dapatkan keadilan yang sempurna di dunia ini? Pasti semua bilang enggak. Nah nanti akan ada yaumuddin, hari keadilan. Makanya harus bersanding terus kepada Allah. Dan tadi sudah saya sebutkan, selalu disandingkan di surat-surat yang ada, berapa kali diulang-ulang. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Begitu juga di surat-surat yang lain seperti ini saya sebutkan tadi, silahkan cek saja langsung. Dan di hadis juga seperti itu, umumnya digandeng terus iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau deket terus sama Allah, harus betul-betul yakin, seyakin-yakinnya bahwasannya akhirat itu ada. Bagaimana akhirat itu bisa nampak jelas di mata kita? Saya tutup dengan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwasannya idza dakhala nur al-qalba fanfasaha lan syarha. Rasulullah SAW bersabda, kalau cahaya sudah masuk ke hati, maka hati itu akan meluas, hati itu akan melebar selebar-lebar. Kenapa Bapak Ibu? Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu kasih sayang untuk semesta alam, kasih sayang yang luas. Dia nggak akan bisa masuk ke dalam hati yang gampang bad mood, gampang marah, gampang sakit hati, gampang gondok, gampang sombong. Yang sempit dia nggak bisa masuk. Islam itu rahmatan lil alamin. Dia bisa masuk kepada hati yang luas. Bagaimana hati biar luas? Idza dakhala nur al-qalb. Kalau cahaya sudah masuk ke hati, maka sahabat syarah. Para sahabat bertanya antusias, "Famadza alamatuhu ya Rasul?" Bertanya antusias, apa tanda-tandanya Rasul bahwasannya cahaya itu sudah masuk ke dalam hati? Hati itu sudah meluas, hati itu sudah. Rasul SAW menjawab, at-tajaf al-inabah. Maaf, yang pertama al-inabatu ila daril khulud wat-tajafa an daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla majidil maut. Tanda-tandanya hati sudah dimasuki cahaya dan dia selalu luas, selalu lapang. Dia selalu condong kepada akhirat. Akhirat itu jelas terlihat. Ketika melihat istrinya, dia lihat surga yang luar biasa. Inilah surgaku, inilah jalanku untuk menuju surga Allah. Dia lihat anaknya surga. Ketika dia lihat hal-hal yang haram, dia langsung katakan, ini neraka ya Allah, jauhkan ya Allah, ini neraka, jauhkan. Jelas sejelas-jelasnya. Dan selalu mempersiapkan kematian sebelum datangnya kematian.
Karena kalau nggak disanding ini Bapak Ibu, hari akhir dan Allah ini, nanti kita bilang, ya Allah udahlah, mau kau aja memang yang terjadi. Semau apapun aku, sehebat apapun aku berencana, tetap mau kau yang terjadi. Suka kau lah, udah pasti kecewa. Kenapa? Dia cari dunia, sakit. Kalau cari akhirat, ya Allah terserah di dunia ini seperti apa, tapi tetap kumohon bahagiakan aku di dunia. Lebih kumohon lagi, jauhkan aku dari api neraka dan bahagiakan aku di akhirat. Gak akan pernah dia terlalu sakit, walaupun manusiawi, disakiti ya sakit manusia, tapi gak akan terlalu sakit dan baper atau kemana-mana kan. Dia tetap lempeng, nampak akhirat lebih indah. Caranya harus ada cahaya itu Bapak. Nah, kita bahas cahaya ini sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Kalau nggak salah 125. Apabila Allah ingin memberi petunjuk, selalu kita itu mengatakan belum datang petunjuk, padahal anaknya lahir, padahal dia jatuh cinta, itu belum datang petunjuk. Kok bisa dia selera sama perempuan, nggak selera dia sama cicak gitu kan? Karena udah diprogram gitu. Sempet ada teman saya heran ada yang nggak percaya sama Tuhan gitu. Kenapa Pak? Aku nengok cicak kawin aja nggak yakin aku ada Tuhan. Kok gitu Pak? Ya, aku tengok sebelum tidur terus untung lah cicak ini selera sama cicak. Cepat selera sama biniku aja nggak bisa tidur. Ya udah diprogram dia. Sempet nggak diprogram begitu cuma tuh. Itu kan bukti petunjuk itu ada. Udah qadar, inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Kami ciptakan segalanya sudah dengan sistem yang otomatis, dengan sunatullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin memberi petunjuk, Allah ngapain? Ya syarah dulu. Allah lapangkan dulu sesuai dengan hadis tadi kan, lapang dulu artinya baru datang Islam. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Baru dia bisa pasrah, baru bisa tunduk. Dilapangkan dulu. Bagaimana cara melapangkan dada? Surat Az-Zumar ayat 22 kita buka. Afaman syarahallahu sadrah fahuwa 'ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Apakah orang yang telah dilapangkan dadanya, yaitu orang-orang yang telah dapat cahaya, fahuwa 'ala nurin min rabbih, itu sama dengan orang-orang yang selalu lupa akan Allah, maka fawailul, celakalah bagi hatinya yang keluh, yang keras terhadap mengingat Allah. Jadi apa Bapak Ibu? Cahaya itulah yang melapangkan dada kita. Nah, kita cari cahayanya. Kita ambil aja dua surat, surat An-Nisa 174 sama At-Taghabun ayat 8. Cukup saya kira, dan di ayat di surat-surat lain itu kita dapatkan. Setiap Allah bicara nur, umumnya nur itu apa? Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Terus sambungannya Imam hafalin deh. Lupa saya. Qad ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna. Wahai sekalian manusia, telah datang tanda-tanda yang nyata dari Tuhan kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami telah turunkan kepada kalian cahaya yang nyata. Semua mufassir gak ada khilaf, cahaya itu Al-Quran. Ini cinta Allah yang luar biasa. Kemudian surat At-Taghabun ayat 8, fa'aminu billah wa rasulih wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan cahaya yang telah kami turunkan. Inilah cahaya itu. Kenapa kok gampang gondok, gampang marah, gampang? Iya, karena memang gak ada Quran. Gak ada Quran di hati kita. Ini bukan Quran Bapak Ibu. Ini kitab. Ini mushaf. Ini tulisan Al-Quran. Ini lembaran Al-Quran. Al-Quran itu artinya yang dibaca. Selama gak dibaca, ini cuma mushaf. Ketika kita baca, baru itulah Quran. Berarti yang punya Quran siapa? Yang hafal Al-Quran. Dia pasti selalu membacanya, takut hilang hafalannya. Itulah yang nantinya akan dapat cahaya. Dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Masalul jasadil ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kabaitul kharab. Perumpamaan tubuh yang tidak ada dalam dirinya Quran itu seperti rumah yang roboh. Jadi kita gampang dengki, gampang sombong, gampang sakit, gampang capek, gampang yang buruk-buruk.
jujur karena jauh dari Quran. Kalau mau betul-betul terang, semangat terus kayak para sahabat, nggak ada sakit tipes, sakit kuning apa nggak ada, gitu capek. Kenapa? Karena ada Quran. Kenapa? Karena dengan Quran itu mereka melihat jelas akhirat, akhirat. Banyak kisah-kisah yang betul-betul menampakkan mereka itu hanya melihat akhirat. Harta cemanapun dikasih, kami nggak mau bagian kami akhirat. Kami nggak mau bagian kami dikurangi di akhirat. Bagian kami cukup aja di akhirat saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kode mungkin terlalu lama. Ya, mati sendiri soalnya. Kita dan udah selesai insyaallah. Semoga ada tanya jawab dan saya hanya menjawab apa yang saya bisa, yang saya nggak tahu yang saya katakan nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab wal khatam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian atas salah tingkah, salah kata. Semoga Allah jadikan kita ahli Quran, karena dengan begitu kita jadi ahli Allah. Kenapa bisa jadi ahli Allah? Karena orang-orang yang ahli Quran yang bisa terus terang melihat akhirat dan selalu berusaha mempersiapkan diri untuk kematian. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.